Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Dan seperti biasa saya bersama dengan para panelis yang kritis dalam menganalisis dan juga bijak dalam mengajak akan membahas mengenai permasalahan pemimpin masa kini sesuai hati nurani. Ya. Dan sudah hadir teman-teman dari Farmasi UGM Jogja. Jangan salah menyebut Jogja. Jogja bukan provinsi, tapi Jogja adalah daerah istimewa. Untuk teman-teman yang lain yang tidak tinggal di Jogja, silahkan untuk datang ke Jogja dan nikmati ada sebuah pantai yang lagi sekarang tuh lagi ngehits namanya Indrayanti, betul ya? Oh itu lagi top-topnya itu, wah silahkan main ke Jogja ya, dijamin macet. Iya benar macet di Jogja tuh. Ya sekarang saya mau tanya dulu nih mengenai kan baru-baru saja ini Bapak Presiden Jokowi telah melantik Pak Ahok menjadi tadinya PLT, pelaksana tugas, sekarang beliau menjadi gubernur DKI. Nah, sekarang saya tanya sama Cipan, kira-kira melihat... Selamat malam Pak, Bapak mau nanya apa sama saya Pak? Cipan juga PLT itu Pak. Hah? PLT apa? Pelit. Oh. Oke. Sorry ya, nih gini nih Bang Komeng nih, saya bukan pelit tapi hemat dan cermat Pak, beda. Ya betul. Walaupun tipis bedanya, ya. Tapi beda. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, saya adalah Cici Panda, selamat malam semuanya. Saya dari Divisi Terdidik dan Golongan Orang-Orang Berdoku atau disingkat Divi di Glodok. Bapak mau nanya apa sama saya Pak? Apa tanggapannya Pak Ya Ahok? seneng dong Pak. Pak Ahok menjadi ini, apa? Jadi gubernur? Ya, Pak Ahok Tanggapannya? jadi, ya. Ya senang-senang aja sih Pak. Kalau memang itu sudah, memang dia adalah orang yang pintar, orang yang layak dan tegas, ya kenapa tidak? Kan warga Jakarta butuh sosok pemimpin yang memang dirindukan, Pak. Tapi kalau Siapa saya... yang rindu? Saya rindu, Pak, sama Pak Ahok, Pak. Oh iya. Sama anaknya kali ya? Iya sih, saya boleh titip salam, Pak. Buat siapa? Buat anaknya Ko Ahok, Nicholas Sean. Ya. Kamu kok lucu banget sih, ya ampun. Jadi, aduh, tadi centil pas... banget ini, aduh. Apa sih? Ini centil banget kamu. Bapak ganteng banget kayak pemain Korea, Pak. Iya. Jadi tadi pas pelantikan saya ke distrik. Pak Jarwo ini anaknya Pak Gohok. Pak Gohok. Buah Gohok. Oh buah. Bukan Pak Ahok. Pak Jarwo nyebrang lihat kiri kanan. Ini bintangnya Korea nih, Pak. Ya, lihat berdiri dong. Bintang Korea dari mana? Jangan pikir Korea tuh hanya Korea Selatan. Ini bagian Korea Utaranya nih, liatin. Ya. Itu negara tertinggal, Pak. Hah? Banyak orang yang lapar di sana. Oh iya. Masa termasuk di sana juga. Iya. Kata siapa, Pak? Banyak orang lapar. Kata saya barusan. Emang pernah ke sana? Ya belum. Ya jangan percaya begitu aja kalau belum ke sana. Loh kok Anda ngomelin saya? Bukan soal ngomelin, Bapak kalau ngomong sembarangan kayak buang sampah. Jangan berantem, baru mulai acaranya. Pak, ya. Tapi saya boleh hayal-hayal dikit ya, Pak? Boleh. Kalau ini kan Pak Ahok belum punya wakilnya ya, kalau nggak salah. Ya. Seperti anak farmasi pasti tahu, segala sesuatu itu butuh racikan yang tepat, betul? Ya, betul. Yang namanya obat mau racikannya misalnya unsurnya bagus sama bagus, tapi kalau tidak tepat akan menjadi racun. Makanya menurut saya yang cocok menjadi wakil Pak Ahok adalah ada satu nama yang terlintas di otak saya. Siapa wakilnya Pak Ahok? Ada itu. Tadi Ibu bilang diracik tidak beracun obat. Ada obat yang diracik beracun. Obat apa? Obat nyamuk, Pak. Ya itu kan emang tujuannya buat ngebunuh nyamuk, bukan buat ngobatin nyamuk. Makanya cari obat. Nih sebelah saya kebanyakan racikan obat nyamuk nih. Nih. Tutupan botol Bu. Sebentar, Pak Jarwo mohon maaf nih. Mohon maaf nih Pak Jarwo. Bianca Liza kenapa jadi begini ya? Bukan. Biasanya sampai Pak Jarwo tuh Bianca. Habis berenang di minyak tanah bengkak. Ini Pak Jarwo juga untuk teman-teman farmasi coba dikembangkan nih. Pak Jarwo sudah menemukan obat nyamukunya ya Pak ya. Kemarin dia punya. Coba dicari tuh nanti ngobrol ya sama Pak Jarwo. Ya Pak Jarwo ya. Obat nyamukunya. Pak Jarwo ini pada ini tester ya. Pak Jarwo kena Ebola tuh tapi ngambilnya bola poli.
Pak Jarwo bela diri dong Pak Jarwo kalau dihina-hina. Dia Jangan maunya bela diem duduk. aja. Saya pemain sepak bola, bukan bela diri yang saya Iya. tekuni. Pak Jarwo mah cemen. Ayo, Ya, Cipan. Siapa tadi nama wakilnya? Yang pasti bukan Pak Jarwo Pak. Iya, Karena nama lihat dia wakilnya bagaimana dia diserang dari kiri dan kanan, dia tidak bisa membela dirinya. Nah, Pak Ahok adalah sosok yang keras, tegas, dan yang cocok berani. yaitu? Dia butuh satu sosok namanya Tung Chiaohui. Hah? Tung Chiaohui. Tong Chiao. Apaan tuh? Beneran. Siapa? Iya, siapa itu? Itu nama Tionghoa saya Pak. Artinya gadis yang brilian. Alah. Itu nama lu, Cipan. Alah, kumaha. Emang lo doang yang punya nama Tionghoa? Gue kayak keluarga gue Gue juga merek ada obat nama, gua. dia nih. belakang gue namanya Tionghoa. Siapa? Oki Lo Ekwan. Ah. Lalu kan Aki Lukman. Tulisannya doang aja Lok Ekwan. Pak Jarwo juga punya nama Tionghoa. Iya. Apa? Lu lihat Jin. Ngapain? Kalau Apa nggak serak? serak, terserah kamu kan bebas kamu. Kalau kamu Pak, kalau saya nggak punya nama Tionghoa. ya nggak apa-apa, orang nggak nanya, nggak usah. Lu nggak usah. Ini ya. Nggak, takutnya nanti saya dikira punya. Enggak, kamu tuh mengeluarkan inisiatif tidak pada tempatnya. Udah diem aja kan, nanti kalau saya tanya baru. Saya nggak punya Pak, gitu. Udah kalau nggak punya sih udah diem aja. Jadi nanti jangan ditanya, kan sudah tahu Ya kalau nggak udah punya. nggak akan. Coba tanya Oki sekarang. Ini nggak mau ada sponsor masuk obat darah tinggi di sini. Hah? Kalau ngomong sama dia emang saya suka tinggi Iya, iya, iya. temperamennya. Kenapa? Ngomongin. Kenapa? Itu. Darahnya tinggi banget, saking giginya nongol dari sini. Ser. Kalau Oki gimana Ki? Bagaimana Pak? Menurut Oki kira-kira yang cocok berdampingan dengan Pak Ahok ini siapa? nih? Aduh, sebelum saya ngomong itu ya Ya, Pak, ha? saya kenalin Boleh. diri dulu Boleh, Pak? boleh. Siapa namanya? Kenalkan saya Oki Lukman dari organisasi model zaman kerajaan Tarumanegara. Oh, disingkat apa tuh? Ondel Jakarta. Oke Pak. Dan sebelum itu Pak Ahok udah jadi gubernur ya. Ya. Saya mau pantun dulu buat Boleh, Pak Ahok. boleh. Nanti setiap saya pantun semua bilang saek gitu ya. Ya. Oke. Pamat. Saek. Belum, Meng, belum. Belum. Ya. Masak air. Hei, Pak Mamat punya bewok. Makan peyek di sebelah Janur. Selamat buat Pak Ahok. Ya. Cie, jadi gubernur. Cie. Ya. Kalau menurut saya, Pak Ahok. Maaf. Ya, Saiknya kapan? Udah tadi. tadi setiap saya pantun, Saik saek. gitu. Harusnya yang kompak dong. Udah tadi mereka kompak kamu. Kok saya enggak? Kamu yang nggak kompak berarti. Makanya jangan diajak. Ya, enggak ngajak, biarin aja gimana kamu. Makanya Pak, makan gudeg dari mulut Pak. Bikin gedek ya Bapak ya. Iya. Oke, baik menurut saya Ini Pak. Beliau ini dari Kasongan. Apa itu? Kebanyakan makan keramik. Dari Bantul biasa. Dari Bantul. Ame Pleret jauh tuh, Pak. Jauh lah, Meng. Jauh. Berapa jam, Pak? Gak usah dipikirin. Masa dari Pleret ke Bantul harus dihitung? Kan sama Pleret bikin. itu ada lagunya Pak. Yang mana? Pleret jungkir balik. Pleret jungkir balik. Pleret jungkir balik. Saik! Hei, bukan pantun. Pak Jarwo, bawa penyanyi pantura. Dari tadi joget Aduh, maaf Pak. Tolong ya, saya mohon Oki untuk tidak bernyanyi lagi ya. Kenapa, Ini Bang? suasananya kayak di warung remang-remang. Padahal udah keren. Oki Diam tuh udah keren, tadi tuh udah keren. Jangan joget lagi, udah Jangan dah. joget Udah, lagi ya. jangan. Ini penyanyi panuan, bukan pantura. Kenapa sih Bapak selalu... Saik! Sekali lagi ngomong awas, Cah, Kenapa? Panuan bapak gue. Istrinya bunuh. Saik! Saik. Ya, siapa kira-kira yang cocok untuk jadi wakilnya? Setiap mama ngomong pasti papa ngeces. Pasti papa ngeces. Lihat apa sih papa? Lihat apa? Itu papa apa biang es ngeces mulu. Oke, Pak Ahok. Ya. Selamat sekali lagi saya ucapkan. Kalau Pak Ahok kemarin tuh sempat di berita-berita media-media saya mendengar ya Pak Ahok tuh kan pengen punya wakil gubernur yang Ya. seperti apa ditanya gitu Ya. kan. Oh Pak Ahok sempat ada mungkin candaan bilang pengen Dian Sastro atau Raisa Ya. gitu kan ya. Ya. Aduh menurut saya Bapak nggak usah jauh-jauh. Saya aja udah perpaduan antara Raisa sama Dian Sastro, Pak. Bener
Benar loh, Bapak nggak akan terjebak di dalam nostalgia, ya kan? Dan yang paling penting itu, saya itu sebagai wanita itu cocok kenapa menjadi wakilnya Pak Ahok. Karena saya bisa membantu Bapak dalam bekerja. Ya, tentu saja Jakarta ini kan kadang-kadang apal di musim banjir, hujan begini kan banjir. Nah, Bapak nggak usah perlu jauh-jauh untuk membeli pelampung. Jadi kamu bisa jadi pelampung. Aku siap membantu. Pak Ahok itu mencari wakil gubernur, bukan wakil Gulliver. Lu masih gedean. Ya, kalau misalnya McDani. Ya, Kalau saya nggak diangkat jadi wakil gubernur, saya joget lagi nih Pak. Mari kita joget, mari kita joget. Mari kita joget. Hei, ini kayak di Pantura beneran nih. Oke, kasihan yang sebelah. McDani, menurut McDani gimana? Ya, terima kasih. Assalamualaikum semuanya, teman-teman dari Jogja. Waalaikumsalam sendirian. Nginep di mana? Di Tebet semuanya, di Tebet. Jangan satu rumah. dimodus Dani, nanyain tempat nginep segala ini bagaimana? Ya, siapa tahu aja Jogja sama Bandung kan kalau bersih yang bagus. McDani memang dari tadi lo diperhatiin aja para mahasiswi dan mahasiswa. Kenapa emang Bang? Pikir bagus nih buat contoh kapsul. Udah seneng sih Bang Komeng. Baru udah ngincer yang laki. Kalau saya sih selamat buat Pak Ahok ya. Selamat, selamat banget dah, selamat deh. Tapi ditanya seneng nggak Pak Ahok jadi gubernur? Enggak. Kenapa? Ya nggak seneng, nggak ada pengaruhnya buat saya juga. Ya iya, kamu bukan warga Jakarta. Iya, maksudnya kalau seneng enggak, tapi kalau pemimpinnya baru seperti dia, saya bangga. Bukan dulu. Ya. Karena dia berani mengungkapkan keadaan yang sebenarnya. Seperti saya akan mengungkapkan siapa saya sebenarnya. Ya, siapa kamu itu? Saya adalah Superman, enggak. Saya adalah makin absurd. Kita makin absurd nih. Saya ini adalah masyarakat biasa, tapi masyarakat yang taat, bijak, berkembang, dan berkarakter kadang-kadang membuat perempuan bergetar. Tadi dulu, apa yang berkembang Bapak segitu-gitu aja dari episode pertama? Ibu nggak tahu yang lain berkembang. Kalau lihat Ibu joget tadi. Namanya sarapannya begitu ya jadi begitu. Kalau dia nggak berkembang, dia berkembang buek ya. Hantu kali Kang. Kalau saya ditanya, kalau saya jadi Pak Ahok, ya saya akan izin pacar saya dulu. Kenapa? Karena saya nikahin istrinya Pak Ahok dong. Hah? Kalau saya jadi Pak Ahok, saya harus nikahin istri Pak Ahok. Maksudnya kamu tuh akan mencari wakilnya seperti apa? Oh, kenapa? Salah Pak. Jauh-jauh. Saya sih kalau mempelajari ya pemimpin kita tuh makan roti pakai mentega, jangan pakai salep. Jadi ngomong lu begini. Bu Yani ngasih taunya itu Bang. Salep, jengkol, mantep. Mantep. Pantas Bu Yani dirawat. Saya kalau misalnya suruh jadi Pak Ahok, saya akan pilih wakilnya siapa yang cocok. Ada satu orang yang cocok dan tidak akan pernah bisa lepas. Siapa? Pak Jokowi. Lo gimana sih? Kan Pak Jokowi udah jadi presiden. Kalau presiden boleh memilih gubernur, bisa juga dia memilih menjadi wakilnya diri Pak Ahok. Boleh merangkap dong? gitu? Iya. Ya enggak dong, nggak boleh merangkap. Kan ini namanya ngayal Pak. Yang ngayal tapi nggak boleh, harusnya yang pas gitu, yang benar. Oke nih, deh, seperti kata Pak Jarwo nih. Pak Jarwo menurut Pak Jarwo siapa calon wakilnya? Ronald aja deh, Ronald lama dia. Ronald aja, Ronald. Menurut Ronald aja. Pak baru napas, Oh iya, boleh. Baru Silakan. napas, Pak. Silakan. Seandainya saya jadi Pak Ahok misalnya. Ya, dari mana nih? Dari mana Bapak? Aduh, pakai nanya lagi. Takutnya Bapak dari kuburan kan kita takut. Saya dari Serikat Nasional Banyak Janji dan Akal Jahat. Disingkat apa Pak? Sen Bajai. Oh, Sen Bajai. Iya, Yang kiri apa yang kanan? Pak, sennya yang kiri apa yang kanan? Ya dua-duanya dong. Belakang enggak? Ya enggak. Belakang ada lampu sennya juga. Ya tinggal dipasang aja. Ya harus dipastiin. Astagfirullahaladzim, saya mau ngomong ini. Kayaknya udah mirip. Sen aja dipanjang-panjangin. Ke Blok M berapa ya Pak? 4.000. Duduk depan atau belakang? Di bangku juga nggak apa-apa. Ngomongin Bajai. Bajai nungging dua oki di depan ya Pak. Seandainya Iya. saya jadi Pak Ahok, Ya. Sabar Pak. ada dua hal yang akan saya lakukan. Apa, Pak? Yang pertama, segera foto dengan seragam gubernur
Nah. Supaya segera dipajang di instansi-instansi Pemda DKI. Oh, iya. Kan udah ada yang lama. Yang lama kan masih wakil gubernur. Apanya? Bajunya sama. Emang bajunya sama kan, Pak? Ya, iya, tapi kan ada tulisannya di bawahnya. Ya tulisannya aja yang diganti. Ganti. Bisa diganti, Pak. Ya apa susah, kan ada anggarannya. Gak usah segala, kalau misalnya ada yang dulu bisa dipakai seperti mobil-mobil pejabat. Kalau misalnya jangan segala ganti Ganti baru. Itu kan memerlukan anggaran. Anggaran itu dari mana, Pak? Dari duit rakyat juga, Pak. Iya. Gak usah, tulis aja. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Saik udah lewat, saik dulu dari tadi Anda itu. Ya. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan pindah ruangan kerja Pak Denny. Tapi jangan mementingkan ruangan, karena karena kerja. Iya. Jadi nggak lucu deh. Pak, sebelum Kerja itu dilanjutkan. kerjaannya si Narji. Pak, sebelum dilanjutkan, ini yang kedua. Ya, Kok yang kedua kan yang pertama sudah? ya memang. Iya. Yang kedua sudah. Yang kedua sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama pasti sudah dong. Iya. Aduh. Jadi Pak, apa yang akan... Meng dia, Meng. Bapak masih ngomong? Masih ngomong. Nah, bila Pak Ahok ingin Mencari wakilnya, wakil. Ya. saya akan memilih orang yang satu geng bergaul dengan saya. Oh, satu kelompok. Aliando Sarif, Pak. Siapa? Aliando Sarif. Apa hubungannya, Pak, kok Aliando? Beda umur, Pak, beda umur. Aliando sama Pak Ahok apa hubungan? Enggak, saya kan satu tongkrongan sama Oh, Aliando. Aliando. Iya. Saya ngerasa sebagai Aliando. Aliando ganteng, Pak. Kalau Bapak, Ali Oncom. Tapi saya pernah melihat mereka Ya. nongkrong bersama. Oh iya? Betul. Di Senayan waktu itu. Betul. Oh iya? Iya, kayak ini kan yang satu ganteng-ganteng, yang ini serigala, Pak. Oh, yang satu ganteng-ganteng ini Iya, serigalanya. Aliandonya ganteng, Pak Jarwo serigala. Saya mau tanya sama Karena waktu itu teman-teman nih. lihatnya nongkrong di... Di Senayan. Saya juga pernah lihat Pak Oh, iya. Jarwo nongkrong sama Aliando. Di mana? MCK. Itu sih nongkrong. Bener. nggak Coba ketutup, ada yang mau ini berbicara? Teman-teman dari farmasi? Ada? Kira-kira kalau misalnya Coba, yang cocok coba. bersanding Pak Ahok itu bersandingnya cocoknya dengan Saya siapa? tahu ini, Pak. Ya. Ini Kang, mana nih ada? Ada? Nih. Berdiri, boleh berdiri? Ya, silakan.
Namanya siapa? Kebalik. Bentar. Afgan kalau diteriakin gak cengengesan. Langsung nyanyi. Sadis. Ya maaf kok saya nggak bisa nyanyi. Ya iya pasti. Kamu nggak bisa nyanyi aja tapi suara kamu indah banget loh. Bagaikan gamelan yang ada di daerah Jogja. Ya terima kasih Mbak. Kamu kenalkan namanya siapa? Kenalnya saya Yosi. Siapa namanya? Yosi. Oh Yosi, ya. Ini kamu wajahnya emang mirip-mirip antara Afgan dengan Didi Ninitowo ya. Oke. Bagus Pak, narinya bagus Pak. Tar. Gue paling susah, nggak nyampe tangannya, susah. Ya, silakan Yosi. Menurut Yosi kira-kira yang wakilnya Pak Ahok itu kira-kira menurut kamu siapa nih yang cocok nih? Nah, kalau menurut saya pribadi ini dari sorot pandang mahasiswa ada 3 posisi. Dari bahasanya kelihatan, dari Tapanuli ya? Dari Solo. Oh, Solo. Iya, Ini bahasnya kegedean Pak. Iya. Pribadi. Monggo. Ada 3 ya. Dari Solo kan? Ya, dari Solo. Dari Solo kan? Bukan dari Solokan, Meng. Dari Solokan ya ini dari Solo. Udah Solo aja nggak pakai kan. Surakarta. Dari Solo. Surakarta, Kartasura. Kartasura. Ya. Tetap semangat ya, jangan nyesel diginiin, tetap semangat. Benar. Yosi, Silakan Yos. Yosi dari Solo ya? Cie, tetangga sama Pak Jokowi. Iya, benar. Belakang rumah. Oh, iya. deketan sama Pak Jokowi. Sama perusahaan beliau. Salam sama Mas Rabi ya. Iya. Serabi Solo. Iya. Serabi Noto Suman, enak itu. Oh iya enak. Apalagi Udah kalau kopiin. Solo sih udah ngomong. Ini mahasiswa apa tukang serabi? Silakan Yos, menurut kamu yang cocok tuh siapa? Ada 3 komposisi. Yang pertama dari wali kota Solo sekarang Pak Rudi. Nah, itu cocok karena beliau kan keras juga, orangnya juga kuat usahanya gitu. Pak Rudi ini. Pak Rudi. Yang kedua adalah wali kota Surabaya, Bu Risma. Nah, Bu Risma. Cocok ya. Cocok untuk membenahi sendi-sendi kota Jakarta yang banyak permasalahannya ini. Sendinya di Yang mana? ketiga politikus. Yang ketiga politikus. Ini enak nih, dia tuh tertata semuanya, terstruktur. Beda mahasiswa. Iya. Farmasi, UGM pula gitu ya. Saya nanya dulu Kang, kamu ngekos? Saya biayain kosan kamu ya? 700.000 per bulan. Nawar lagi. Tapi seneng ya, presidennya Presidennya lulusan UGM. Iya, aku UGM. Iya. Sama yang ketiga siapa? Pak Anies Mata. Pak Anies Mata. Ya. Kan beliau cocok gitu, agak kalem-kalem gitu, terus Pak Ahoknya juga keras gitu. Jadi kombinasinya menarik. Kamu kenal deket banget sama mereka? Dia kan menganalisa begitu. Iya. Walaupun sebenarnya Pak Anies Mata itu agak berbeda haluan lah dengan Pak Ahok. Tetapi kalau bekerja untuk rakyat seharusnya mereka bisa bekerja sama ya. Iya. Oke Yosi, terima kasih sekali. Luar biasa. Iya. Yosi dari Fakultas Farmasi ya? Pantas bawa obat. Bawa obat. Iya. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Dan kita sudah kehadiran tamu. Beliau ini ahli sejarah, ya. Ahli sejarah beliau ini. Nah, dan beliau ini orang Betawi, ya. Kalau melihat sekarang sosok seorang Ahok gubernur sekarang ini, pendapatnya seorang JJ Rizal ini seperti apa? Perkenalan dulu Pak. Perkenalan dulu, iya betul. Ya saya JJ Rizal, saya dari perkumpulan cendekiawan berani tampil dan berwibawa, disingkat Kuncen Betawi. Oke. Baik. Silakan, gimana pendapatnya? Ya pertama kalau saya ngeliat Ahok ya, saya ingat penampilannya Bang Ali. Bang Ali itu terkenal sebagai gubernur, ya, yang sering ngeluarin kata-kata yang keras. Dia terkenal terutama sebagai gubernur monyet. Karena apa-apa monyet kalau karena marah, kalau ya? dia lagi ngamuk, apapun dikatakan monyet lu, kayak begitu. Jadi Pak Ahok tuh mengingatkan saya pada sosok Bang Ali yang keras, temperamental begitu ya.
dan selalu aja di banyak tempat dia itu mengumbar kemarahan, tapi menurut saya kemarahannya itu kemarahan yang berbasiskan nilai, bukan kemarahan sembarangan begitu loh. Nah ini yang terpenting. Tapi yang juga menurut saya agak berbeda dari Bang Ali, Pak Ahok tuh kalau ngamuk atau marah-marah seneng banget ngunduh amukannya itu di YouTube. Oh di YouTube. Iya, jadi istilah orang Betawi itu diablakin begitu diablakin. Ya. Diablakin. Nah, sementara Bang Ali kalau dia ngamuk, marah-marah, dia tuh di ruang tertutup misalnya. Kalau mungkin kalau zaman dulu ada YouTube juga ke YouTube juga kali. Kagak, misalnya gini. Pernah ada satu jembatan roboh, umurnya tuh baru 6 bulan. Dan itu geger Jakarta ya. Karena dianggap gimana bisa jembatan yang baru umurnya 6 bulan kok rubuh begitu. Prematur berarti jembatannya. Ya baru 6 bulan. Bukan hamil 9 bulan. 6 bulan ini baru 6 bulan udah ambruk. Udah ambruk ya. gitu kan. Nah, jadi Bang Ali bikinlah konferensi pers. Tapi dia nggak tampil dengan birokrasinya. Dia hanya tampil sendirian. Dan kemudian dia bilang, saya yang salah. Oh, langsung bahwa itu adalah kesalahan dia. Iya. Nggak ada tentang serdadu yang salah jenderal begitu. Jadi dia mau saya yang salah begitu kata dia. Tapi kemudian setengah jam kemudian setelah selesai konferensi pers, dia masuk ke dalam satu ruangan dan di ruangan itu sudah dikumpulkan seluruh aparatus birokrasi yang berkait dengan robohnya jembatan itu. Dan dia gamparin satu-satu sampai dia bilang monyet lu. Jadi bagi Bang Ali menurut saya Bang Rijal maaf, monyetnya jangan diulang-ulang. Pak Jarwo tersinggung. Nah jadi yang bisa kita garis bawahi, Bang Ali itu menganggap birokrasinya harus dijaga mentalnya, moralnya supaya nggak jatuh begitu ya. Nah ini yang berbeda dengan Pak Ahok. Pak Ahok kan demen banget. Jadi seolah-olah menjelek-jelekan birokrasinya itu sendiri. Iya, padahal bagaimanapun modal utama seorang gubernur itu ya birokrasinya. Karena semua apapun ide yang terbaik, paling bagus yang jalanin kan birokrasinya. Iya. Siapa lagi yang jalanin? Nah, saya khawatirnya justru nanti akan timbul pembangkangan ya dari birokrasinya Pak Ahok. Apalagi kan sekarang kita ingat penyerapan APBD itu dalam 30 tahun terakhir itu paling rendah begitu. Tapi Pak Ahok selalu bilang nggak masalah paling rendah dalam 30 tahun terakhir. Tapi dalam 30 tahun terakhir justru paling banyak menyelamatkan uang negara dari garotan mandor kawat. Iya, tahu kan mandor kawat? Nggak tahu saya. Iya, pegawai birokrasi DKI Jakarta tuh sering disebut mandor kawat. Kerja kendor, main korupsinya kuat. Oh, iya. Jadi ada sisi baik sama sisi buruknya. Mandor kawat juga Pak, muka kendor. Banyak jerawat. Muka kendor banyak jerawat. Di LK juga ada Pak. Di LK juga mandor kotak. Apa tuh mandor kotak? Paman kendor kepalanya botak. Tapi ada sisi lain, jadi setiap orang itu punya kelebihan. Tetapi sebenarnya saya setuju, kita tidak boleh yang namanya menghukum yang namanya pasukan kita sendiri itu di depan orang-orang, sehingga moralnya nanti jatuh, dia itu tidak punya semangat lagi. Kita takutkan seperti tadi, yaitu terjadi pembangkangan. Gimana mau perang kalau mereka semuanya membangkang? Ini yang jadi permasalahannya. Nih saya mau tanya sekarang sama Oki Lukman. Oki Lukman, melihat sosoknya Pak Ahok sendiri, kamu seperti apa sih sebenarnya? Apa yang harus diperbaiki? Ini moga-moga direkam, nanti kita akan berikan kepada Pak Ahok. Ini sebagai, maksudnya evaluasi dari masyarakat. Kalau gitu saya tidak akan ucapkan apa-apa. Ya udah, makasih ya. Makasih ya Pak ya. Bapak mah begitu orangnya. Nggak apa-apa. Lu jangan, yang penting adalah kamu bener-bener dari hati kamu gitu. Jangan ngejelek-jelekin. Lu nggak dapat order dari Pemda ntar lagi. Kagak ngape-ngape Pak. Yang penting rakyat kita semuanya terbebas dari yang masalahnya pengangguran. Iya benar. Gak perlu ada acara-acara ramean. Undang artis. Kenapa Pak? Bumi tenang. Semakin panas bagai air galih. Hehe, udah jangan nyanyi dulu. Jadi pengen minum lagi. Coba minta minum. Minta anggur orang edan deh.
Pak, orang-orang tuh ribut-ribut soal Pak Ahok karena katanya orangnya keras lah, tegas lah, dan beberapa menganggap Pak Ahok itu arogan lah, betul begitu kan ya? Ada juga yang nggak setuju Pak Ahok jadi gubernur karena faktor etnis, ya kan? Agama dan latar belakang yang seperti asal daerahnya gitu. Banyak juga yang bicara seperti itu. Tapi menurut saya sebagai orang Jakarta asli, ya, saya lahir di Jakarta, ya kan? Siapapun orangnya dan dari etnis manapun asal kompeten memimpin, saya rasa pantas-pantas saja untuk bisa memimpin Jakarta atau wilayah manapun. Bukan harus dari putra daerah, tapi takutnya nanti malah tidak berkomitmen. Sekarang begini Pak, karena siapapun itu. Mau kemana Bu? Saya mau kesini aja Pak. Oh, keren mau pergi sama ikut. Duduk di situ Pak, kekencengan Pak ini Pak. Siapapun itu pemimpinnya, kembali lagi, kalau masyarakatnya tidak mau bersama-sama, itu akan sulit untuk bisa membangun sesuatu keberhasilan yang indah. Ya kan Pak? Untuk mendapatkan sesuatu hasil yang sempurna, bukan hanya dari kerja keras dari seorang pemimpinnya, tapi itu dibalik semua itu semua masyarakat bersatu padu bersama-sama memang untuk membangun kota tercinta kita ini. Cocok ini sekali Pak. Jadi apa Pak? Jadi jabatan Kepala Dinas Satpol PP Pak. Tapi yang jadi masalah Jakarta itu, makanya sekarang sampai harus mengimpor dari luar itu kan, jadi seperti waktu pas zamannya Pak Jokowi dari Solo, Ahok sendiri dari Bangka Belitung seperti itu. Karena memang di Jakarta itu banyak kepentingannya. Makanya memang harus orang yang betul-betul sebenarnya sedikit sekali kepentingannya. Kalau misalnya mau membetulkan yang namanya Jakarta. Contoh misalnya, kalau misalnya 5 tahun ke depan ini ada pemilihan, pilihlah saya. Jangan ragu-ragu. Ada kepentingan juga Bapak nih. Bapak bukan orang sini. Iya pilih saya. Ya ngapain milih Bapak? Ntar istri Bapak gimana? Iya sih, jangan deh. Nggak usah lah. Tapi memang sih saya ingin juga Pak melihat. Nah, kalau Komeng gimana Komeng? Ya Komeng, Bapak, Pak. Oh saya. Ya kalau saya sih ingin melihat sekali-kali Pak ya. Walaupun sekarang saya sudah bukan warga Jakarta lagi. Orang Betawi semua sudah ke pinggir Pak. Ya udah ke pinggir. Udah ke pinggir Pak. Saya aja sampai pegangan Pak takut jatuh. Semua hampir Depok, Bogor, Bekasi. Udah pindah ke Sentul ya. Depok. Iya. KTP-nya sudah berubah. Ke Tapi saya sebenarnya ingin sekali melihat gubernur orang Betawi langsung Pak. Tapi saya mungkin agak bingung Pak. Kalau sampai Malih kepilih kan saya males majang fotonya Pak. Iya. Umpamanya dia gitu kan Pak, ada di kantor kelurahan kecamatan fotonya Malih gitu. Saya nggak jadi perpanjang KTP, mungkin perpanjang masalah Pak. Siapa tahu justru. Iya. Bang Malih itu justru bisa memimpin Jakarta. Makanya Gubernur Jakarta Malih Tongtong baru saja meresmikan, iya kan, pabrik kecubung gitu Pak ya. Atau mungkin Pak Bolot ya? Ya. Wah nggak denger warga minta apa nggak didengerin. Oh gitu. Dengerin. Ya sebenarnya saya ingin melihat itu. Tapi memang seperti Pak Ali aja bukan orang Betawi ya Bang Rijal ya. Bukan. Orang Sunda ya. Iya Sunda. Orang Sunda banyak beberapa. Nah ini kalau Hengtung. Manado ya. Manado. Saya bacanya kehapus majalahnya udah lama soalnya. Hanya aja kalau ahli sejarah tahu. Kan jahit jas kalau Hengtung. Kenapa Jakarta itu tidak bisa muncul orang Betawi di sana sebagai pemimpinnya sendiri? Apa yang bilang yang tahun lalu sebelum Pak Jokowi kan orang Betawi. Oh Pak Fauzi Bowo. Iya. Dan harus kita ingat memang Bung Karno kan pernah bilang bahwa Jakarta itu wajah mukanya Indonesia. Jadi jangan lagi bicara tentang etnik. Iya. Tentang ras, tentang agama, begitu. Itu kita harus bicara jauh yang lebih tinggi. Karena bagaimanapun ada yang bilang Tuhan menciptakan orang Indonesia itu di Jakarta. Jadi orang Indonesia itu dibikin begitu. Bukannya tiba-tiba tuh dia jadi begitu. Dan penciptaannya itu di Jakarta. Dan di Jakarta tuh kota nasionalisme karena itu. Dan nasionalisme kita produk gado-gado. Jadi ada campuran Cina, ada campuran Arab, ada campuran Portugis, campuran Inggris, campuran Belanda. Kalau Komeng saya nggak tahu ketan hitam sama kacang hijau kali. Itu juga pakai roti. Wah, itu jadi bubur kacang hijau Madura dong. Enak kalau gitu. Dan contoh-contohnya tuh bisa menarik menurut saya karena dibilang bahwa di Jakarta Tuhan menciptakan orang Indonesia. Tapi sebelum jadi orang Indonesia kudu jadi orang Betawi dulu. Nah karena orang Betawi itu orang yang menurut saya paling kosmopolit.
Nggak pernah punya kerajaan kan dia. Nggak pernah punya raja, paling Raja Lenong. Raja Lenong. Iya kan? Kalau dulu di bawah Sunda Galuh itu, Betawi bukan termasuk. Tidak pernah ada, karena begini, dia pernah punya dia kota bandar, kota pelabuhan. Awalnya namanya Kalapa, kemudian menjadi Sunda Kalapa. Dia ekspansi, tapi tetap menjadi kota bandar. Gak pernah Kalau punya. Pangeran Jakarta bukan rajanya? Bukan raja, Pangeran Jakarta itu sah bandar juga. Sah bandar. Gue gak konsen ngomong sama dia. Nah jadi menurut saya menarik begini, karena di dalam kebudayaan Jakarta itu kita bisa melihat tradisi kosmopolit yang kuat. Misalnya lihat orang Betawi kalau kawin itu kan siklus hidup dia yang paling penting ya buat orang Betawi. Pertama ngawinin, nikah. Iya nikah. Pertama kan orang Betawi itu siklus hidupnya yang penting itu kan nyunatin, ngawinin, matiin. Hah? Masa matiin? Kematian, maksudnya kematian. Ya. Nah, waktu ngawinin, itu kita lihat pengantinnya deh, menarik menurut saya. Pertama, waktu lamaran yang cowok tuh pakai jas, bawahnya kain sarung, sepatunya pantopel, tapi pakai kopiah, peci, begitu. Itu ada Melayu, adat Eropa, terus adat Melayu lagi dan adat Eropa lagi. Terus waktu naik pelaminan itu yang laki-laki dandan cara haji, pakai jubah panjang, sepatunya perahu kelok kayak cerita 1001 malam gitu kan, pakai turbus begitu. Yang cewek itu pakai siangko cara Cina, yang kalau bisa kita bilang assalamualaikum, waalaikumsalam, kayak begitu. Ada hordengnya. Jadi kita yang dibuka gitu bang ya? Iya ada gitu ya bang ya? Bapak mana? Wow. Nah, jadi kita bisa ngeliat penghulunya dari Jonggol tuh. Betul, jadi budaya dunia itu masuk karena memang bandar itu ya. Iya, akhirnya cepat sekali menyerap. Lebih gila lagi, yang menarik menurut saya waktu lebaran. Kalau mau gila sendiri aja ya, jangan ngajak-ngajak. Iya. Waktu lebaran lihat aja meja makannya orang Betawi. Iya. Itu makanannya bukan makanan dari dunia Islam, bukan makanan dunia Arab. Misalnya di meja makannya mayoritas makanan Kristen. Iya. Makanan saat Natal. Ada nastar, itu kan anak nastar, kue kersmis, terus ada kastangel, sebutnya kue keju, iya kan? Terus ada lagi aneka macam manisan, sampai kue keranjang, itu kan makanan saat Imlek. Ntar kue udah kumpul baru nongol kue tansi ya. Kue tansi beda lagi. Kalau kue tansi udah selesai semuanya, baru tanda tangan kue tansi ya. Iya. Nah, jadi makanan-makanan itu menandakan dalam perayaan paling penting dari orang Betawi yang identik sama Islam. Bahkan katanya kalau napas kan bernapaskan Islam, kemudian misalnya napas Islam, Islam, bernapaskan Islam. Itu dalam peristiwa paling penting dalam agama Islam orang Betawi, itu di meja makannya justru memperlihatkan tempat yang sangat besar untuk agama dan tradisi lain. Jadi yang namanya keberagaman tuh ada di Betawi atau di Jakarta itu. Jadi harusnya Bhinneka Tunggal Ika yang terkecil itu sebenarnya ada di Jakarta itu. Ada di Jakarta karena itu memang. Jadi harusnya punya nasionalisme yang tinggi ya. Iya. Nanti kita. Tapi tadi masalah mandiin itu tadi yang terakhir tadi. Mandiin apa? Matiin. Enggak, mandiin tuh kan berarti mati ya, meninggal ya. Kemarin kok dia minta mandiin saya, berarti mau mati dong Pak. Ya. Dan bersiap-siap sekarang untuk pemirsa, silakan untuk menelepon ke sini karena siapa tahu Anda bisa berlayar dengan kami bersama-sama dengan Victoria Cruise. Silakan, sekarang saatnya quiz. Pemirsa di rumah, hubungi nomor telepon di sini, Anda bisa mendapatkan 1 tiket berlayar bersama Costa Victoria Cruise. Silakan. Ya. Halo? Halo. Ya. Dengan siapa, Pak? Faris di Malang. Sarif di Malang. Pertanyaan. Siapa namanya, Pak? Faris. Farid ya? Faris. Ya. Faris. Belakangnya ses, enggak ya? Enggak pakai ses ya, Faris aja ya. Oke, enggak apa-apa. Soalnya kalau pakai ses, biasanya ada benjolan-benjolan di kaki. Siap, Faris? Ya. Pertanyaannya, Kang Maman adalah notulen ILK yang A. Botak, B. Gondrong. A. Botak. Hah? Botak? Ya, Anda mendapatkan 1 tiket berlayar bersama Costa Victoria Cruise. Kita akan
kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah dan solusi. Ronald, silakan. Pak, tadi yang dimatiin belum nyampe, Pak. Yang mana? Yang matiin. Yang dimati. Oh iya tadi. Maksudnya dari keseluruhan itu begitu banyaknya pengaruh-pengaruh budaya-budaya luar yang hadir. Dan orang-orang Betawi itu semuanya tuh seperti tangan terbuka begitu untuk ya dininya ya. Makanya hasilnya seperti itu, Meng. Kira-kira dipersingkat lah. Gitu ya. Oke? Nanti bisa baca di Kang Maman aja nanti. Ya. Baca notulennya aja. Tolong disimak ya Pak ya. Sekarang Ronald. Ya. Selamat malam semuanya. Ya. Saya adalah seorang akademisi dari pakar aliran modern dan nasionalis. Disingkat apa tuh? Parkiran Monas. Oh. Itu adalah daerah yang mau dirapikan oleh Pak Ahok ya. Itu kalau Monas itu untuk Jakarta. Teman-teman juga sama ya. Malah ada lagunya. Monjali, monjali, goyangnya bikin happy. Laketa itu. Pak, udah juga monjali punya. Ntar Bapak di stop loh. Oh iya ya. Jangan gitu-gitu loh. Ada yang nyanyi tadi Pak. Dia udah habis. Saya pengen goyang. Silakan. Ya. Ntar Pak Jarwo dirawat loh. Maaf Pak, Monas itu menurut saya bukan lambang Jakarta Pak. Bukan? Ya Bang Rijal ya. Kenapa lambang Jakarta apa, Meng? Kayaknya Monas itu yang nasional, Pak. Monumen nasional, betul. Monas. Iya, betul. Burung ya. Monas burung. Iya, Monas itu sebenarnya milik didirikan untuk kepentingan nasional. Nasional, iya. Namanya Monumen Nasional. Nasional. Yang ikon-ikon Jakarta yang selama ini muncul ya, misalnya Elang Bondol. Iya, betul. Condet, Komeng, Goreng. Oh, Pak, dia tahu. Iya benar. Iya. Lanjutkan. Ada di busway itu Pak, burungnya Pak. Iya burungnya, burung elang bondol itu ya. Ada di busway. Pernah saya usir nggak pergi-pergi itu Pak? Ya nggak bisa lah, nggak bisa terbang, Meng. Oh. Itu kalau misalnya mau lihat elang bondol masih itu, silakan ke Taman Safari aja nanti. Masih ada elang bondolnya di situ. Ah udah gondrong Pak, udah nggak bondol lagi. Oh iya. Silakan. Ya tentang Pak Ahok yang sudah resmi menjadi Gubernur Jakarta, saya nggak akan ngomong panjang. Iya. Saya hanya mau nyanyi 2 bait lagu aja. Apa? Tentang perasaan saya mengenai Pak Ahok. Geng! That's the way I like it. Ahok, Ahok. That's the way Ahok, Ahok. I like it. Ahok, Ahok. That's it. That's the way I like it. Ahok, Ahok. Iya. Cukup jelas kan? Ya? Ya. Saya... Sekali lagi boleh nggak Pak? Udah. That's the way Ahok, Ahok, I like it. Ahok, Ahok. That's the way Ahok, Ahok, I like it. Enak banget. Udah. Itu dari, Pak Denny kenapa? That's the way Ahok, Ahok, I like it. That's the way Ahok, Ahok, I like it. Kang Denny, antara tarik kejang sama stroke ringan beda tipis ya. Iya, iya. Pak, Bapak sulingnya belum, Pak. Oh, sulingnya lupa tadi itu klasik disco. Pak. Iya, iya. Dangdut tuh Pak, dangdut Pak. Udah. Saya usul, sekali lagi tapi tanpa lagu dan musik, bisa nggak? Tanpa lagu dan musik. Baiklah, saya lahir di Bandung, besar di Bandung, kerja pertama di Bandung, tapi sudah 8 tahun memegang KTP Jakarta. Iya. Jadi orang Jakarta sekarang saya. Anda orang Jakarta? Orang Jakarta, KTP saya Jakarta. Saya Daerah Tangerang. saya hanya 100 meter dari perbatasan dengan Provinsi Banten. Masih Jakarta, alhamdulillah. Iya. Ini Pak Ahok gubernur saya. Emang di sana ada kolong jembatan? Mau di kolong jembatan kali, deket kali rumah saya. Ya. Kalau saya sama Bu Airin di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Iya. Baik. Sama dari Bandung juga, Bu Airin dari Bandung, saya dari Bandung. Ketemu di Tangerang Selatan. Oh, tapi beliau wali kota? Wali kota, saya penduduknya. Jauh kelasnya memang ya. Pak Denny wali murid. Oke, tentang kepemimpinan Pak Ahok, saya teringat sebuah lakon dalam sebuah cerita wayang. Tapi saya butuh bantuan. Yang sama-sama orang Bandung juga. Ya. McDani, come here please. Neng, Ahok lagi nih? Enggak. Saya mau ngedalang. Kamu jangan pindah.
Jangan pindah ke hati aku mesti. Meng, ngapain lu? Gak usah ikut. Gak usah. Kirain giran saya, Pak. Baru cewek begitu aja pada digodain. Gue dari tadi gak ada yang gadoin. Nggak nafsu. Emang lu serikaya? Ini adalah sebuah, duduk aja lu. Gak boleh berdiri. Sebuah kisah. Di kerajaan Astina. Iya. Para pengantin silakan berfoto bersama warga dan untuk ada perbincangan antara Bima, Arjuna. Kamu istrinya Dewi Arimbi. Jadi cewek. Bisa nggak jadi cewek? Insya Allah. Nah, oke. Ini perbincangan antara Arimbi dan Bima. Bima tahu kan salah satu dari Pandawa 5. Diceritakan Bima jeung Arimbi. Cicing sia maneh. Maneh tong iluan sok maneh heula. Mohon atuh ayang. Meni nyiduhan atuh. Lain nyiduhan. Naon? Buruk. Ieu peurih lelakan. Anyakeun atuh. Nanti di bawahnya ada translate. Iya. Pakai bahasa Sunda aja ya. Oke, kurang di terjemahkan ke bahasa Indonesia. Buruk. Akang. Ayo masuk. Hah? Oh, wayang ada begituannya. Kirain ada tamu. Aya naon, Nyai? Nyai teh bade naros ke Akang. Saya mau bertanya kepada Kakang. Itu. Iya. Nyai teh merasa tidak tenang dalam hidup ini. Saya merasa tidak tenang. Nggak usah ditranslate bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia barusan. Bina caranya untuk hidup tenang, Akang. Kumaha carana bisa hidup tenang? Dia mau pipis. Biasa gitu kalau mau pipis. Arimbi. Iya kan? Naon mana jadi ngaran bos? Ayo. Orang lagi mogok lo sebut-sebut. Iya. Arimbi. Mohon Akang. Mun maneh hayang hidup geunah merenah tumanina. Ayat 3 carana. Ada 3 cara supaya kamu hidup sejahtera. Naon kan? Eta ngaranna Tritangtu. Tritangtu. Tritangtu teh nyaeta. Jagat daranan di sang rama, jagat kereta di sang rasi, jagat palangkat di sang ratu. Artinya sumber kehidupan itu ada di orang tua atau ahli agama. Iya. Sumber ketentraman ada di guru-guru. Dan sumber ketertiban ayana di pamarentah. Iya, betul. Pak, ya. Nggak ada perangnya ganti, Pak. Hah? Nggak ada perangnya. Nggak ada perangnya, ini lagi ngobrol. Lagi ngobrol dulu, Meng. Lagi ngobrol dulu. Bang kan nunggu 1 jam, biasanya perangnya 1 jam berikutnya. Jadi ada 3. Dalam kehidupan itu harus berjalan seiring. Rama, Resi, dan Ratu. Rama itu orang tua atau ahli agama. Orang-orang yang sudah meninggalkan duniawi dan dan lahiriah. Kalau Resi saya tahu yang suka buat surat tuh kayak perang. Bukan itu, Resi itu ahli apa namanya? Resi itu ahli orang yang mempunyai keahlian, berilmu. Jadi Rama harus memiliki rasa asih. Resi itu penyedia ilmu-ilmu bagi kehidupan. Harus memiliki sifat asah. Dan yang terakhir Ratu alias pemerintah harus memiliki sifat asuh. Itu yang harus dimiliki. Silih asah, asih, dan asuh. Nah, si pemerintah harus memiliki sifat asuh. Tapi mohon maaf, saya ada koreksi. Saya tidak suka dengan kata pemerintah. Kenapa? Pemerintah itu kesannya orang yang suka merintah. Suka memerintah, tidak bekerja. Bersihkan itu, bersihkan ini. Tangkap itu, tangkap ini. Saya lebih suka mereka disebut pamong. Pamong, betul. Yang bersifat pangemong, pengasuh. Pengemong ya, kalau pamong itu. Dan pengurus. Panges. Pameng, kalau itu di belakang pameng, Pak Komeng. Ya. Kalau ini Pak, pala lu. Kita lanjutkan ceritanya. Ya. Naon deui? Bang, bakso 2, Bang. Akang, tapi kalau pemimpin nu saya teh juga kumaha. Syarat-syaratna pemimpin yang bijaksana. Aya 4 syarat. Ada 4 syarat untuk menjadi pemimpin yang bijaksana. Eta pisan. Nu pertama, kudu bager. Kudu bager, kudu cager, harus kudu baik, bener, kudu pinter. Harus sehat, harus pintar, dan harus seger. Kudu bager.
Bager itu artinya harus baik sama rakyat. Iya. Bukan mengeksploitasi tapi mengurusnya. Iya. Anu kadua kudu cager. Kudu sehat jasmani tur rohani. Rohaninya. Nu katilu kudu bener akhlakna. Nu kaopat kudu pinter, kudu cerdas, entong ngamiminter batur. Iya. Lu ngompe merah muka lu. Capek meng, gila meng. Naon deui? Terus naon deui Akang? Bade naros heula ari ieu teh saha awewe teh maneh saha? Ngaganggu. Sinden itu. Iya. Si Gareng kerdang dan. Naon deui terakhir bro? Naon deui atuh syaratna teh Akang nu saya jadi pemimpin? Lain syarat. Ieu sifat. Sifat pemimpin itu seperti apa? Pamimpin nu alus kudu boga sifat. Sifatnya? Kudu bisa ngagurat batu, ngagurat lemah, jeung ngagurat cai. Nah, ini penting. Gurat itu adalah ngagurat batu artinya menggores batu. Iya, bisa. Seorang pemimpin harus berwatak teguh. Karena batu itu kan keras. Jadi biasanya hasil goresannya bertahan lama. Iya. Teguh menjalankan peraturan. Teguh membela kepentingan rakyat. Pemimpin yang kedua harus bisa ngagurat lemah, menggores tanah. Tanah, lemah itu. Jadi dia harus berwatak menentukan hal yang mesti dijalani. Tanah kan sesuatu yang kita pijak. Untuk berjalan, sudah digores, ikuti jalannya sesuai dengan petunjuk yang sudah dibuat. Lemah itu? Tanah artinya. Tanah. Jadi kalau tanah itu tanah syahwat, berarti? Lemah syahwat. Maksudnya tuh jangan ini syahwatnya jangan. Enggak, karena banyak orang yang syahwatnya itu pengen menguasai tanah. Betul. Maksudnya tuh begitu. Dan yang terakhir, pemimpin yang baik harus bisa ngagurat cai. Ya, ngegurat cai itu adalah air. Harus bisa menggores air ini yang sedang menurut saya sedang paling mutlak saat ini. Yaitu apa itu? Siapapun yang menjadi pemimpin harus bisa atau bersifat bisa menggores air. Harus bisa memecahkan konflik, meredakan konflik. Coba air kalau dibelah. Betul. Nggak bisa dibelah. Balik lagi, karena bersatu lagi. Ya. Bisa. Apa gimana caranya? Nabi Pak yang belah laut. Jangan ngomongin Nabi atuh, itu mah Nabi Musa. Ini mah pemimpin harus memiliki sifat bisa membelah air. Iya. Karena air mau bagaimanapun dibelah kan selalu berhasil kembali bersatu. Semoga Pak Ahok bisa kembali menyatukan perpecahan-perpecahan yang ada di Jakarta ini. Amin. Selamat bekerja Pak. Ya. Dan kita akan menuju ke Cipan. Silakan. Bagaimana menurut Cipan? Saya pikir kita akan menuju ke iklan, Pak. Menuju ke Cipan. Saya akan menuju ke Cipan. Bapak, kalau tadi Kang Ronald dengan luar biasanya mendalang. Iya. Saya nggak bisa ngedalang, Pak. Iya, betul. Tapi dia menggunakan analogi wayang untuk berpesan kepada Pak Ahok. Pak Ahok, saya juga ada sedikit pesan. Saya akan menggunakan mungkin nyanyian lagu dari Tiongkok misalnya. Jangan nyanyian. Ong cekiku seng ceai kung sege. Misalnya, silakan. Saya somai. Ya. Nggak ada lagu Tiongkok kayak gitu. Tuh kan Pak jadi kumat kan Pak. Silakan. Ibu, pantas bibir ibu hitam ya. Biasa kalau dalam ilmu obat itu keracunan ya. Saya cuma mau bilang gini sama Pak Ahok. Daripada saya berpesan panjang lebar, saya hanya ingin bilang, Pak Ahok, tolonglah pimpin Jakarta secerdik Sun Gokong. Gerakannya bisa secepat tendangan tanpa bayangan Hong Fei Hung. Dan bisa seadil Judge Bao. Dan jangan lupa lagunya Kosiang. Ya masuknya lu siang, harusnya kan kalau sekolah pagi. Makanya ditanya gurunya, kok siang datangnya. Apa nih? Satu lagi. Pak Ahok, kirim salamnya buat Nicholas. Udah jangan dengerin. Ada Cici di sini. Yang satu ini. Nicholas, I love you. Why? Masalah tanpa solusi. Saya belum nanya pendapatnya Calontong mengenai pemimpin seperti apa. Silakan Calontong. Ya, sebelum saya menjawab saya akan memperkenalkan diri. Ya. Saya gabungan suami korban pemalakan janda. Wih, disingkat apa tuh? Busiko Paja. Berbicara masalah pemimpin masa kini. Iya. Apa sih? Apakah beda pemimpin masa kini dan pemimpin masa dulu? Ya nggak tahu, beda nggak? Beda? Secara prinsip tidak ada beda.
Pemimpin. Karena yang beda hanya masanya, tapi secara prinsip pemimpin itu adalah sama. Sama, iya. Sama. Cuma yang jadi masalah adalah ada perbedaan. Lo gimana katanya sama, tapi ada perbedaan. Walaupun nggak banyak, dan itu saya anggap. Ya tetap aja ada perbedaan. Saya anggap sama. Karena nggak banyak. Gimana ada perbedaan walaupun sedikit ya tetap beda. Kadang-kadang perbedaan yang sedikit bisa dianggap dia tidak sama. Tapi bisa jadi dia dianggap tidak beda. Ya atau sama dong, gimana sih? Oh ya. Nih. Apa? Pemimpin masa kini. Jujur, adil, ikhlas, punya visi, memberi teladan, itu pemimpin masa kini. Loh, dulu juga begitu. Nah, berarti sama kan? Iya, kayak apa bedanya? Makanya jangan dipaksa untuk beda. Tapi kalau ya kan, tetapi ada perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pemimpin tidak selalu seperti yang saya sebutkan tadi. Ada yang nggak jujur, ada yang korupsi, ada yang nggak punya visi. Itu bukan pemimpin masa kini, tapi pemimpin masa ini. Oh, nggak ada yang lain. Iya, benar. Ya kan? Iya, benar itu. Ada lagi. Ada pemimpin yang ini yang bisa pintar membuat resep, menyajikan makanan. Iya. Pemimpin masak ini. Pemimpin masak ini. Iya benar ya. Dan masak ini. Dan ketika kita terjebak bahwa pemimpin dari golongan apa dan sebagainya itu, kita harus punya pemahaman bahwa sebenarnya tidak semua pemimpin harus dari golongannya. Tidak harus dari golongannya. Belajarlah dari bebek. Bebek ya. Bebek itu dipimpin manusia. Iya. Kalau dipimpin bebek malah nggak karu-karuan. Iya. Jadi bukan dari golongannya itu. Iya, bukan dari golongannya. Nggak selalu dari golongannya. Anda pernah memimpin bebek? Enggak, saya justru dipimpin. Oh, lu dipimpin bebek. Gimana sih? Dan jangan berpikiran sempit ya, bahwa pemimpin itu harus dipilih, ditunjuk, diangkat. Enggak sesempit itu. Pemimpin tuh bisa kok diundang, diajak, dilihat. Ya iya, maksudnya tuh caranya supaya menjadi pemimpin yaitu dipilih. Itu kan cara. Teknis menjadi pemimpin. Iya. Terus saya lebih ke esensinya ya. Contoh dan teladan itu adalah bentuk kepemimpinan yang terbaik. Iya. Jadi contoh dan teladan. Dan pemimpin itu yang baik itu tidak menciptakan pengikut. Tapi pemimpin yang baik adalah menciptakan lebih banyak pemimpin. Iya. Dengan cara memberi contoh. Iya. Dan teladan. Yaitu munculnya inisiatif-inisiatif yang baik. Betul. Ya. Makanya beda yang disebut pemimpin dan kepala. Pemimpin itu secara spesifik sederhana, orang yang bertugas memimpin sesuatu. Ya. Sesuatu wilayah, suatu organisasi, itu pemimpin. Kalau kepala? Ini kepala. Ini. Oh iya kepala. Benar ya. Kirain gua kan ada artinya kalau cuman kayak gini mah orang juga pada tahu, Kadang-kadang terlupa. Lu pernah nggak minum bir peletok 80 botol? Lu minum botolnya palain lu semua tuh. Saya belum sampai segitu. Syarat pemimpin. Ada 5N. 5N ya, untuk menjadi pemimpin. N yang pertama. Punya rasa nasionalisme. Nah, nasionalismenya N-nya itu ya. Nasionalisme. Ya. Artinya dia mencintai wilayah atau tempat dia memimpin. Betul. Ya. Iya. 2, negarawan. Negarawan. Dia lebih pada pemikiran yang bijak, yang bisa merangkul semua. Benar. Yang ketiga, ngayomi. Ngayomi. Dia bisa melindungi siapapun yang dipimpin. Yang keempat, ngemong. Ya. Dia bisa juga ngemong ya. Ya. Yang kelima ini yang paling penting. Tumben bener ya Pak? Bener. Ini yang kelima ini yang paling penting dan mutlak harus N. Apa? N. Udah maksudnya? N. N apa? Iya maksud. Pemimpin itu harus ada N. Kalau nggak ada N hanya pemimpi. Ya. Itu kuncinya. Benar. Karena kalau tanpa N, dia hanyalah jadi seorang pemimpi. Iya, nggak ada artinya yang 4 tadi. Utopis. Nah, makanya terakhir yang paling penting N. Iya, benar. Keenam. Kan udah 5. Lu kan 5, tadi 5N gak mau? Gua gak mau nambah, kenyang tau gak? Lu 5N udah kenyang, lu mau nambah lagi 6N. 6 apa? 6? Mungkin N-nya yang ke-6 nambah, Pak. Iya. Ini kenapa sih ribet?
Lu tadi kan ngomongnya harus ada pemimpin, itu syaratnya 5N. Udah, N pertama kan pemimpin, tanpa N jadi pemimpi. Udah, lu mau ke 6. Ya nggak ada lah, orang cuma 5 kok N. Lo kenapa lu bilang 6 barusan? Loh, yang ke 6 kalau toh ada berarti nggak harus N, karena N-nya cuma 5. Iya. Ya benar. Dan yang ke 6 adalah apa? H. Apa sih? Yang kelima. Berarti 5N 1H. Apa haknya apa itu? Hidup. Hah? Ya iyalah. Harus hidup itu. Mengerti? Itu penting sekali. 5N. Dan yang terakhir? Yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Ya. Enggak, maksudnya yang terakhir ya tadi. Iya, udah. Jangan suruh nambah tadi yang terakhir. Iya, udah. Sekarang berarti Pak Jarwo. Nih, Bang, sekarang. Bang mau kemana, Bang? Ini bilangin Pak Jarwo. Kenapa? Sekarang Pak Jarwo yang disuruh. Nggak. Jarwo ngomong. Silakan Pak Jarwo. Ya, Pak Denny. Iya. Dari mana nih Pak Jarwo? Saya dari Serikat Nasional Banyak Janji dan Akal Jahat. Iya, disingkat apa Pak? Sen Bajai. Sen Bajai. Tadi kan udah yang pertama. Ya kenapa Bapak ditanya mau aja lagi? Aneh. Bapak itu, Bapak tuh terlalu mengikuti arus. Harusnya Bapak punya pendirian. Saya hanya ngetes aja. Kalau Bapak di tempatnya orang bego, apakah Bapak jadi orang bego? Ternyata Bapak jadi orang bego. Tapi kalau di tempat orang pintar, Bapak bisa jadi orang pintar. Itu. Saya cuma barusan ngetes Bapak. Gara-gara disingkat ini saya kenapa dinasihatin jadi? Iya, makanya. Sen kiri apa sen kanan? Udah tadi udah. Oh, tadi udah. Ke Blok M berapa Pak? Udah. Itu tadi yang pertama, iya. Di pangku. Siap. Wih. Materinya banyak nih Pak Jarwo. Sebagai pucuk pimpinan Pak Denny. Betul. Pemimpin itu harus bertanggung jawab atas nasib dari yang dipimpinnya. Setuju. Jatuh dong kalau dipucuk. Enggak juga. Ntar dulu dong. Ya. Waktunya Jarwo kuat. Jarwo kuat. Materi belum selesai udah Jarwo kuat saja. Waktunya Pak, udah pada mau tidur Pak. Kita tayang jam 11. Ya kayak beginilah waktunya Pak. Pak yang legowo Pak, Ya. jiwa kepemimpinan jangan terlalu diambil hati. Pemimpin biasanya ngomongnya banyak, saya doang sedikit ini. Nah, pemimpin itu jangan banyak ngomong, banyak bekerja Pak. Itu. Tetap aja Pemimpin sedikit. banyak keriput daripada banyak kerja. Jarwo kuat. Udah. Gelar pemimpin sejati itu bukan jabatan yang memerlukan pelantikan, tetapi sikap, karakter, dan pengabdian yang terus dilakukan. Yeah, luar biasa. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Farmasi UGM Jogja yang sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Ini membuat kita jadi semangat ya malam hari ini. Ini saya diterusin apa enggak nih? Materi saya banyak lucu-lucu loh Pak Denny. Pak begini Pak. Buat besok Pak, buat besok. Ya beda tema. Beda tema. Ya nggak apa-apa, ngomong aja itu. Ini kesannya supaya nggak kita adil. Pak Jarwo nanti setelah kita selesai, nanti Bapak di-shoot sendiri. Hanya akan disiarkan di YouTube aja. Nanti kita ya. Buat Bapak di YouTube harus aja. menurut karena Ya. yang ngatur lalu Iya, lintas saya bicara pemimpinnya. Pak Denny. Begitu. Kamu keluar deh jadi urusan berapa nih? Apa urusannya sama saya Pak? Loh, kalau dia keluar, hiasan Gucci-nya di mana dong? Udah kasih aja Pak, kasihan Pak orang tua Pak. Udah Pak, karena memang waktunya juga Pak dia habis udah ya, bikin Pak. Iya, saya ngerti sekali. Panjang banget udah bikin Ya. Pak dia. Ya, nanti aja ya Pak ya, Pak Jarwo ya. Janji ya. Iya janji Pak ya. Oke itu. Baik Pak Jarwo tuh. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Jarwo. Iya. Sekarang saya mau tanya sama Jaja Riza lagi. Mungkin ada pesan-pesan untuk warga Jakarta atau untuk pemimpin-pemimpin Indonesia. Ya dalam sejarah yang panjang, Jakarta tuh bergonta-ganti pemimpin. Ya. Pembangunan Jakarta terus berjalan. Tapi pertanyaannya adalah kita mendapatkan pemimpin yang seperti apa? Kadang kita lebih banyak mendapatkan pemimpin yang banyak omongnya saja tapi sedikit bekerja. Nah, Ahok adalah figur yang menurut saya ngomongnya banyak
kerjanya banyak. Tapi problemnya Ahok sering ngomong dulu baru mikir. Nah besok-besok menurut saya Ahok harus mikir dulu baru ngomong begitu. Karena ini bisa menciptakan situasi yang panas. Terus yang juga harus kita ingat, Ahok juga sering ngomong bahwa dia adalah seorang koboi. Menurut saya mungkin pilihan koboinya keliru gitu. Jangan dia pilih Django yang single fighter sendirian menyelesaikan seluruh persoalan. Tapi mungkin kita bisa pilih model Billy the Kid yang kerja sebagai tim kalau perlu melibatkan masyarakat. Karena persoalannya di Jakarta, persoalan Jakarta udah seperti benang kusut, ya. Itu tidak mungkin bisa diselesaikan oleh seorang Ahok sendirian. Tapi harus dikerjakan bersama-sama dan mengajak masyarakat Jakarta ikut menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Yang kita perlukan pemimpin masa kini adalah pemimpin yang bisa menjadi medium partisipasi publik. Nah ini baru pemimpin menurut saya dan pemimpin masa kini. Iya. Jadi pemimpin yang baik itu adalah yang betul-betul mengajak si masyarakatnya sendiri juga untuk bekerja ya, membangun kotanya itu sendiri. Dan saya yakin Pak Ahok kan sudah banyak omong bahwa dia mau melakukan A, B, C, D, mau memecat si dia, si ini, si itu begitu. Nah kemarin dia gemes nggak tahan gitu untuk melakukan itu, tapi sekarang dia punya kekuasaan untuk melakukan itu. Dan kita harap dengan dia melakukan hal-hal yang dia yakini bisa menjalankan program-programnya dengan baik, maka saya harap harapan-harapan masyarakat Jakarta bisa terwujud. Dan apakah itu akan terwujud atau tidak, saya kutip Sophia Latjuba, kita lihat saja nanti. Wih, gila. Luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong kapan ya? Oh, lagunya Sophia Latjuba itu ya. Kita lihat saja nanti. Iya benar-benar. Rizal kalau udah ngomong kayak gitu, kayak Ariel ya. Ini kayak Ariel. Oke, waktunya sekarang. Notulen. Apa bukan Notulen? Notulen bukan. Ya, baik. Dari mana nih? Halo. Saya dari Gerakan untuk Peduli Kepemimpinan yang Cerdas dan Ulung. Disingkat Gundul Pacul. Pemimpin yang diharapkan bukan cuma Ahok, tapi pemimpin yang lain pun oleh teman-teman di sini seperti tertuang dalam lagu Gundul-Gundul Pacul yang diciptakan Sunan Kalijaga. Gundul Pacul itu simbol bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul, mencangkul mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Pacul kata orang Jawa adalah papat kang ucul, 4 yang lepas. Kemuliaan seseorang tergantung 4 hal. Bagaimana dia menggunakan mata untuk melihat kesulitan rakyatnya, menggunakan hidung untuk mencium wewangian kebaikan, menggunakan mulut untuk berkata adil, dan telinga untuk mendengar nasihat. Jika keempatnya lepas, jika orang kehilangan 4 indera itu akan berakibat gembelengan atau congkak. Ingat, nyunggi wakulkul, menjunjung amanah rakyat dengan gembelengan, akhirnya akan wakul gelimpang, jatuh tak bisa dipertahankan, dan segane dadi salatar, berantakan, sia-sia tak bermanfaat. Dan ingat 4 juga ingat yang 5. Jadilah kepalan tangan yang berjuang untuk rakyatnya, menjadi ibu jari. Orang yang berjiwa cerdas adalah orang yang bisa mengapresiasi orang lain, termasuk anak buahnya. Punya telunjuk untuk memimpin dengan bijak, cerdas, tegas, dan lugas. Punya jari tengah, menjadi penengah, menjadi problem solver, bukan problem maker. Yang keempat, punya jari manis, hanya harus punya jiwa humoris yang terbatas, yang proporsional. Dan yang kelima, jari kelingking, harus punya jiwa memaafkan dan jiwa rekonsiliasi. Lalu kepalkan tangan dan katakan, saya bekerja untuk rakyat. Terima kasih Kang Maman. Simpel ya kalau Kang Maman ya. Dari gundul-gundul pacul. Mulai sekarang setiap ada yang gundul, mari kita pacul. Terima kasih. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang bisa kita dapat. Dan kita akan berjumpa lagi nanti ya, besok Pak, besok. Udah ini kita siarkan. Nanti Anda bisa menyaksikan pemimpin masa kini itu kita akan kembali. Pemimpin yang Terima kasih sudah bersama-sama di ILK. Selamat malam, sampai jumpa.